Literasi dalam lintas mata pelajaran. Aksi nyata topik 5. Tulisan ini saya berjudul Membaca dan Menulis, Landasan Literasi dalam Kehidupan Saya. Sejak kecil, saya telah dikelilingi oleh buku. Dengan orang tua yang merupakan guru sekolah dasar, akses terhadap buku fiksi, non-fiksi, dan buku pelajaran sangatlah mudah. Rumah kami dikelilingi banyak buku dengan berbagai jenis yang membuat saya terbiasa berbaur dengan dunia literasi. Dari semua jenis bacaan yang tersedia, saya menemukan ketertarikan yang mendalam terhadap buku-buku fiksi. Cerita-cerita imajinatif dan karakter-karakter yang hidup dalam halaman-halaman buku tersebut membangkitkan rasa ingin tahu dan imajinasi saya. Nah, memasuki masa SMP hingga SMA, ketertarikan saya terhadap literasi semakin berkembang. Selain membaca buku fiksi yang masih menjadi favorit saya mulai menulis buku harian. Setiap pengalaman sehari-hari saya tuangkan dalam tulisan yang menciptakan catatan pribadi yang penuh makna. Selain itu, saya juga menulis surat untuk orang-orang terdekat yang menjadi cara saya mengekspresikan perasaan dan pikiran. Di samping itu, saya mulai menulis puisi dan kutipan dari buku-buku yang saya baca melalui platform Tumblr yang menjadi wadah bagi kreativitas saya. Saat memasuki perkuliahan S1, dunia literasi saya semakin luas. Sumber bacaan tidak hanya terbatas pada buku cetak, tetapi juga mencakup e-book atau buku elektronik. Dengan kemudahan akses ini, saya lebih banyak membaca melalui format digital dengan genre fiksi yang tetap menjadi pilihan utama. Pada fase ini, saya lebih aktif menulis puisi di website pribadi saya di WordPress dan terus mencatat kutipan-kutipan inspiratif dari drama, film, dan buku. Namun, pengalaman paling berkesan terjadi saat menulis skripsi. Revisi pertama dari dosen pembimbing menjadi pelajaran berharga ketika beliau secara tegas menyatakan bahwa tulisan saya tidak sesuai dan perlu ditulis ulang. Pengalaman ini mendorong saya untuk lebih banyak membaca referensi dan merevisi tulisan sehingga proses bimbingan menjadi lebih lancar. Kemudian setelah menyelesaikan S1 dan melanjutkan ke jenjang magister atau S2, fokus literasi saya mulai bergeser dari penelitian ke penelitian akademis tentunya. Hal ini secara otomatis mempengaruhi jenis topik dan genre tulisan yang saya pilih. Meskipun saya masih sesekali menulis buku harian, kalau nggak salah hanya 3 sampai 4 kali dalam sebulan. Saya lebih sering membaca atau berbagi cerita melalui media sosial seperti Snapchat yang pengaturan privasinya ketat. Karena yang bisa melihat, postingan saya hanya orang terdekat saya pada, saat itu, sampai saat ini sebenarnya. Di samping itu, minat saya dalam penulisan karya ilmiah semakin meningkat. Saya mulai menulis, artikel jurnal yang dapat diakses oleh banyak orang, iya, yang alhamdulillah sudah dipublikasikan beberapa sejak tahun 2019. Pengalaman revisi saat menulis tesis S2 pun mirip dengan saat menyusun skripsi. Kekritikan tajam dan dari pembimbing membuat saya menyadari pentingnya kualitas tulisan akademis. Setelah menerima masukan tersebut, saya kembali memperbanyak referensi dan melakukan revisi mendalam pada tulisan saya. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan menulis akademis, tetapi juga memperkuat pemahaman konsep-konsep yang sedang saya teliti. Hingga saat ini kebiasaan membaca novel kontemporer dan jurnal penelitian tetap menjadi bagian penting dalam hidup saya, meskipun kesibukan kuliah dan pekerjaan seringkali menyita waktu. Saya masih menyempatkan diri untuk menulis buku harian tentang hal-hal penting yang ingin saya catat. Selain itu, pada saat ada waktu luang tiba, saya juga aktif menulis artikel penelitian untuk mengasah keterampilan menulis sekaligus berbagi pengetahuan. Saat ini, saya juga sedang mengerjakan proyek baru, sebuah buku kumpulan puisi dalam bahasa Inggris. Meskipun prosesnya mungkin akan memakan waktu lama hingga selesai,
Proyek ini memberikan kesempatan bagi saya untuk mengeksplorasi kreativitas lebih jauh dan mengasah kemampuan menulis puisi dalam bahasa asing yang saya miliki. Melalui literasi membaca dan menulis, kepercayaan diri saya semakin meningkat. Kedua aspek ini memberikan dampak krusial bagi hidup saya sebagai calon pendidik. Saya merasa lebih yakin dalam menyampaikan ide-ide dan pengalaman melalui tulisan-tulisan yang telah saya baca atau yang telah saya buat. Selain itu, membaca juga mengajarkan banyak hal kepada saya, salah satunya adalah rasa empati dan atau refleksi terhadap karakter-karakter dalam cerita yang saya baca. Baiklah, pengalaman literasi ini tentu telah membentuk cara pandang dan sikap terhadap dunia di sekitar saya. Buku bukan hanya sekedar sumber informasi atau hiburan, mereka adalah jendela yang untuk memahami kehidupan dari berbagai perspektif. Setiap bacaan membawa pelajaran baru yang memperkaya wawasan serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan semua pengalaman ini, harapan terbesar saya adalah dapat terus mengembangkan keterampilan literasi baik menulis maupun membaca. Saya percaya bahwa literasi adalah fondasi penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Melalui perjalanan ini, semoga dapat menginspirasi orang lain untuk mencintai literasi seperti yang telah membentuk diri saya hingga saat ini. Terakhir, perjalanan literasi ini bukan hanya tentang kemampuan teknis membaca dan menulis, ini juga tentang bagaimana kita dapat terhubung dengan dunia luar melalui kata-kata dan pemikiran kita sendiri. Saya berharap dapat terus berbagi cerita serta pengetahuan melalui tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi orang lain di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak for everyone. If you are listening to this, thank you so much for listening. You can absolutely teman-teman bisa mengikuti saya di WordPress saya, di website saya, ada di bio saya atau deskripsi akun saya, atau melalui Instagram. Saya juga punya Instagram yang publik di mana saya mengunggah atau memposting tentang kutipan-kutipan dari buku Karl Sastra dan juga buku linguistik yang saya baca. Terima kasih.